huda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba huda. Amma ba'du, qala ta'ala fi suratil Anfal ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Surat apa? Al-Anfal, surat 8 ayat 24. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama sekali ya kita mari senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan oleh Allah panjang umur, kesehatan dan keimanan. Jadi sempat dan sehat, sempatnya panjang umur, kita sudah menangi tahun 2024. Hari ini merupakan hari yang ke-30. Ya, hari ke-30 ya. Ya. Nah, tapi panjang umur itu memang penting. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi sebaik-baik manusia itu orang yang panjang usianya, banyak kebaikannya. Nah, supaya kita itu panjang umur, resepnya apa? Ya, pertama ya, kalau kita ingin panjang umur, kalau kita baca dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man ahabba yubsatalahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, hendaklah dia senang silaturahim. Jadi silaturahim termasuk nambahi panjang umur. Itu pertama. Yang kedua, makannya harus sesuai dengan Al-Quran. Coba kalau kita makan, itu kan perhatikan surat 16 ayat 114. Siapa yang baca Pak Qasim? Surat 16 ayat 114. Nah, 16 itu kan An-Nahl. Ayatnya 114. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Ini kan yang kita makan harus halal. Ini ketentuan umum, siapapun orang mukmin harus halal makanannya. Yang kedua thayyib. Thayyib ini sangat individu. Kalau sampai tekanan darah tinggi, mangan sate halal tapi gak thayyib. Iya, nah apa sampai nih tekanan darah tinggi, mangan sate tak dimolat. Saya pernah ya di kampung saya itu ya, ada tentara usianya 45. Ya, anaknya kan dititipkan di TK di tempat saya. Ya, malam itu mari melekan ya mangan brinjo ya kacang, esok mangan sate 15, langsung ke rumah sakit. Ke rumah sakit Sidoarjo langsung pulang nang akhirat. Lanjut gak thayyib. Ya, wis melekan. Ya, wis brinjo kacang sewengi melekan, esok mangan sate entek 15. Ya sudah, langsung ke rumah sakit. Nah, jadi yang kita makan harus halal dan thayyib. Ya, thayyib itu ukurannya individu. Sampai asam urat mesti siji, aja mangan kacang-kacangan iki. Ya. Ya. Itu ya. Kacang temen, ojo. Ya. Terus yang ketiga, ukuran makan itu harus sesuai Al-Qur'an, surat 7 ayat 31. Harus sesuai Al-Quran. Surat 7 ayat 31. Ya Bani Adam, kulu zinatakum inda kulli masjid wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Hai anak Adam, pakaianmu yang indah di setiap masuk masjid. Ya. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Ya.
Karena Allah Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih. Nah, jadi ukurannya Rasulullah SAW kalau makan itu perutnya dibagi 3, sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Kalau makanan sama airnya ini banyak, kira-kira udaranya kemana? Munggah. Gelegen. Gelegen. Muni apa? Oh gelegen alhamdulillah. Sampai ini salah kok alhamdulillah. Nek salah astagfirullah kakean mak lu ngono. Iki ndak umumnya wong gelegen mesti alhamdulillah. Saya di mana-mana gitu wong gak keliru sampean niku. Wong iki kliwat, makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Kalau berlebihan itu berarti ya itu tadi, Pak. Sepertiga makanan, sepertiga udara mesti sepertiga udara, sepertiga air. Itu mesti ini ukurannya Rasulullah SAW. Jadi sebelum kenyang beliau sudah berhenti. Itu baiknya makannya seperti itu. Jadi silaturahim makannya sesuai dengan surat 16 ayat 114. Ukurannya adalah surat 7 ayat 31 dan yang keempat mesti berdoa. Cuma jarang minta panjang umur, sing dijaluki rezeki itu. Apa? Masa sampean nggak punya resep untuk minta panjang umur? Ya, contoh misalnya Allah matawil umurna wa hasin akhlaqona bil ilmi wat tuqwa yakin wasidqi wasabri wal qana. Ya Allah panjangkan usia kami. Hiasi kami dengan ilmu, dengan takwa dan akhlak. Kan mesti seperti itu, berdoa. Ya, nah inilah konsepnya. Alhamdulillah ini ngaji keberapa ini ya? Saya lupa ya. Setahun 3 kali ya? 4 kali selesai ya. Nah, karena ini ngaji otomatis kan ya Rasulullah SAW dalam majelis ilmu. Kalau tempat saya dulu ya, zamannya corona itu saya pasang vaksin booster. Vaksin booster itu tertulis dalam Riyadhus Shalihin halaman 311 sebelah kiri atas. Itu babnya hanya satu. Yang hadis tentang ini. Kumpul-kumpul mempelajari Quran. Ya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada satu kaum yang berkumpul di antara kumpul di rumah-rumah Allah. Apa kumpulnya? Yatluna kitab Allah wa yatadarusuna bainahum. Mereka membaca ayat-ayat Allah dan mempelajari isinya. Tidak ada kecuali jaminan 4 kata Nabi. 1, anzalat alimus sakinah. Allah menurunkan ketentraman. Kalau hadir begini, jiwanya tentram, berarti insya Allah imunitasnya tinggi. Sehingga saya selama corona masjid saya tidak pernah ada yang pakai masker kecuali dari luar. Dari luar misalnya kajian setiap Jumat itu biasanya dari luar mesti pakai masker. Kalau di masjid saya sendiri tidak ada yang pakai masker, apalagi jaga jarak. Ya, tidak ada. Tidak tahu di sini jaga jarak lah. Pikirnya yang bongkar. Ya, jaga jarak itu kalau di masjid mana Marinir itu di Trosobo itu saya ingatkan. Sama jaga-jaga jarak. Rasulullah itu perintahnya ya suruh lurus rapat. Sampeyan komandone apa nek jaga jarak ngene iki apa carane? Masuk ngene, sawu sufaku wa tafarraqu bainakum masuk ngono. Ya. Nah, saya ingatkan begitu, tahu-tahu pada waktu ngaji si kapten ini ngomong, Pak Ustadz diundang ke sini ini harus tahu lingkungan. Loh, kenapa? Saya diundang sini bukan untuk memahami lingkungan. Saya ngaji di sini adalah menyampaikan kebenaran. Itu yang diundang saya itu. Pokoknya orang terima alhamdulillah, gak terima gak apa-apa. Nah, yang namanya tadi orangnya karena pangkat kapten, kebetulan di belakangnya ada letkol Joko. Langsung diseneni. Mana seneni? Mulai gak tahu mau belas ngaji. Lo gara-gara kan barisannya nggak rapet lah, saya suruh sampean rapet saja. Apa sampean nek gak rapet itu jaminan ketularan? Nggak ada loh. Ya, kan nggak ada. Karena dipasang vaksin booster tadi. Ya, Allah menurunkan sakinah 1. Yang kedua, hafathul malaikah. Malaikat mengelilingi mendoakan. Coba saya bayangkan, majelis yang mulia ini ya kita diberikan ketenangan hatinya. Yang kedua,
dilingkungi, dikepung malaikat untuk didoakan. Doanya itu sudah terdapat dalam surat Al-Mu'min ayat 7, 8 dan 9. Surat Mu'min atau surat Ghafir atau surat yang ke-40. Itu didoakan itu sama malaikat. Ayatnya 7. Alladzina yahmiluna al-arsha man haulahu. Malaikat-malaikat memikul ars dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertakbir tujuannya, dan mereka beriman padanya serta letakkan ampun bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan Engkau. Nah, ini mengikuti jalan. Mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Bawahnya lagi terus. Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga azali yang telah Kau janjikan kepada mereka, dan orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kurang satu. Dan biarlah mereka dari balasan kejahatan dan orang yang Engkau pelihara dari pembalasan kejahatan pada hari itu. Maka sesungguhnya telah Engkau menurunkan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan. Coba ini setelah ketenangan jiwa tenang itu imunitasnya tinggi orang. Gak gampang kena penyakit. Yang kedua didoakan malaikat. Yang ketiga adalah apa? Khafat wasyamur rahmah. Allah menutupi dengan kasih sayangnya. Ditutupi kasih sayang Allah. Mosok kan kena corona. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, wa dzakarallahu fi man indah. Dan orang ini viral di langit. Karena Allah kalau mencintai hambanya, itu Jibril dipanggil. Jibril dipanggil, nanti suruh sampaikan kepada seluruh malaikat di alam ini. Nah, inilah keuntungannya. Nah, ini dimuat oleh Syekh Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi dalam kitab apa? Ini kitab apa tadi? Apa tadi? Kitab apa, Bos? Pak Kasim tahu ngasih saya kitab apa ini? Apa Kasim? Riyadhus Shalihin. Halaman 311 itu sebelah atas, hanya babnya itu ada. Ya, nah inilah keuntungannya. Jadi di samping diberikan ketenangan oleh Allah, dilingkupi malaikat didoakan, kemudian ditutupi dengan kasih sayang Allah, kemudian yang keempat adalah viral di langit. Kalau sudah begini masuk gak yakin kali gak aman. Sampean tahu dari mana nek dempetan sembahyang itu terus ketularan ini dari mana sampean? Apa? Lu ndak sampai dari mana? Padahal Covid juga ketok. Tapi katanya dok. Lu Arab Saudi itu Islam itu jangan ukur Arab Saudi. Kalau ngukur Islam itu ketentuannya Quran, hadis pas apa enggak gitu. Jangan diukur Arab Saudi. Arab Saudi sampai lihat sekarang ya. Di Madinah itu ya, itu kan ada tulisan Mukhadatul Iman, ini lurusnya imam, ini di depan imamnya. Terus di sana banyak orang jamaah. Saya mau tanya setelah khotibnya turun, tak enten, loh khotibnya gak memang saya mau tanya, kok iso atur ini kok gak delay imamnya, jaga muarab dewe. Ya itu di Madinah begitu sekarang, karena semakin berudak orangnya. Nah inilah, jadi ini termasuk vaksin booster kalau saya. Sehingga di masjid saya tidak ada namanya jaga jarak, tidak ada maskeran, tidak ada orang kena Covid. Terus apalagi tahun 2022 itu yang paling banyak. Itu lurah ngomong tapi ngomong ke saya. Tak warna Pak Lurah, ini tak kayak vaksin booster dah. Nah, ya sudah, soalnya saya nanti kalau ditanya kecamatan saya ya gak apa-apa sama marah ngono ikut tak jawab. Nah itu ternyata ya nggak ada jaga-jaga jarak, ada masker-maskeran. Masker pada teko Muhammadiyah ini kayak sak-sak ya. Nah, karena ini ngaji, lah ngaji itu otomatis kan
Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Jadi siapa yang menempuh jalan untuk cari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Jadi hadir ngaji termasuk jalan menuju surga. Tapi syaratnya golek ilmu itu ada berapa biasanya? Apa? Ada apa? Syaratnya cari ilmu biasanya apa, Pak? Saya ingat tahun 63 di sebuah pesantren dulu. Ya, itu kan tertulis di kitab kalau tidak salah Ta'limul Muta'allim. Ya, ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bi bayani zaka'un wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa irsadu ustadin wa tuluz zamani. Ini kan di kitab ya Ta'limul Ta'lim. Saya ingat saya tahun 63 waktu itu ngapalno di sana. Terus tidak tahu tuh kari, alhamdulillah sampai sekarang si eling. Ala kata syair ini, la tanalul ilma, kamu tidak akan memperoleh ilmu illa bisitatin kecuali dengan syarat 6. Apa syarat 6 itu? Ya, saumbika an majmu'iha bi bayani. Aku terangkan ke dalam secara global. Apa 6 itu? 1, zakaun, cerdas. Ya, nomor 1 cerdas, nomor 2 khirsun. Khirsun itu kalau bahasa ibu-ibu kemecer. Apa kemecer itu, Bu? Ndukur kepingin. Soalnya anak sekolah sekarang itu gak kemecer ilmu. Saya ngajar di STM 38 tahun ya, guru agama, guru BP. Kalau ada pengumuman jam 9, anak-anak nanti ya karena bapak ibu guru rapat di daerah kabupaten, maka anak-anak belajar di rumah. Ngono jaringin, alhamdulillah mulai gak seneng ilmu, gak kemecer belas. Ya, karena orang kemecer ilmu. Ini yang kedua syaratnya harus dakaun wa khirsun wastibarun, ulet. Ulet itu artinya ya lebih dari sabar. Kalau tidak salah kisah-kisah orang dulu, ada seorang namanya sekarang disebutkan itu adalah namanya Ibnu Hajar al-Asqalani. Itu yang ngarang kitab tafsir penjelasannya itu dulu Marum. Itu dulu asalnya sekolah Fatihah dari 1 tahun nggak hafal-hafal. Akhirnya ngelemput wedi bapake, mulih wedi bapake di sekolah, di pondok wedi ya ini. Akhirnya ngelembung. Nah ngelembung itu lihat ada pohon besar dipotong dengan alat yang kecil. Jadi wong ngelemput itu sabar ae ngenteni, dinteni sampai roboh. Gitu roboh belum tertarik. Masih jalan lagi. Lihat ada batu ketetesan air. Itu bisa berubah. Nek ngono aku kurang suwe, balik dia mondok lagi. Akhirnya dari ulama Ibnu Hajar al-Asqalani. Sabar, wastibarun. Kemudian nomor 4 ya. Nomor 4 wabul ghotun. Jer basuki mawa beo. Ngaji gak pondok. Pulpen gak nggo, pulpen 1500 mesti gak nggo. Loh, nah itu kan di taklim ala apa tadi nomor 1 adalah zakaun wa khirsun wastibarun, yang keempat wabul ghotun jerbasuki mau beo. Anak-anak kalau saya suruh nulis, coba tulis kamu ngene. Marano, aku gak nulis. Pulpennya bisa. Pulpen 1200 sae mosok ngene. Bondo rek ngaji kok. Ya, wabul ghotun. Kemudian yang keempat adalah kelima irsyad ustadzin, harus ada petunjuk guru. Yang kelima adalah tuluz zamani, masa yang lama. Katanya orang Madura, long life education. Apa Pak? Long, panjang, life, hidup, education, pendidikan. Pendidikan seumur hidup, bahasa hadisnya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi syarat cari ilmu itu harus begitu. Kalau tidak dipenuhi syarat dia gak oleh-oleh. Ya, nah disinilah mestinya banyak orang kelemahannya seperti itu. Ya, nah oleh karena itu dalam kajian-kajian ini mestinya yang harus sampai bawa itu mesti Quran nih sampai catatan. Tidak ada catatan.
Nek gak nyadar sampean ya apa eling. Cerdas itu konsepnya gampang, Pak. Orang cerdas itu ya yang sujud, kalau sujud itu sholat malam loh, jangan sholat jamaah-jamaah ini. Kalau sholat malam, sujudnya yang panjang. Kalau sujud panjang, jantungnya di mana? Di atas. Kalau pompa itu di atas, otomatis ngalir ke bawah itu mudah. Jadi di saraf-saraf otak yang jutaan sel teraliri darah secara sempurna, dan inilah membuat orang kecerdasannya ada. Cerdas melihat. Panjang itu Rasulullah SAW mengatakan, ya, wa amma fir ruku' fa'adimu rabbah. Ruku' agungkan Tuhanmu, wa amma fis sujud, ya, adapun dalam sujud, faqaminun ayustajaba lakum. Nyata sekali doamu dikabulkan, fa'aktiru fi doa, perbanyak doa. Nah, doa itu apa? Sampai susun ae. Kalau salat malam berapa kali sujud? Ya dua-dua, Bu. Wong 11 dua-dua. Berarti kan sujudnya 22. Nah itu sampai susun. Pertama doa itu ya biasa. Setelah subhanarabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ighfirli, ya berapa kali? Apa 3 kali? Apa 5? Apa 7? Apa 10? Paling banyak itu ya. Itu baca mulai dibuka Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahil alamin hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazida rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika azim sultanik. Nah itu baru nanti yang kedua laman ilmu atau itu walamu dan seterusnya terus diatur. Itu sebelum sholat itu sudah didesain itu doa-doa itu asal bahasa Arab ya. Nanti terakhir sujud terakhir dikasih doa sapu jagat. Apa sapu jagat? Loh, keliru. Rabbana atina keliru, Pak. Ya. Sampeyan lihat di Riyadhus Shalihin itu ada, karena ada seorang sahabat namanya ya Rasulullah. Sampeyan nek doa kok cik kowe si Rasulullah, masa saya gak mentas nirokno. Lah kok nek kepengin nirokno sujudku, doaku coba ini. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka min Muhammadun nabiyyuka wa rasuluk wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka min Muhammadun abduka wa rasuluk antal musta'an wa alikal balagh wa la haula wa la quwata illa billah. Sampeyan baca ini berarti ngeribon doanya Rasul. Ya Allah, aku mohon kepadamu dari semua kebaikan yang telah diminta oleh nabimu dan rasulmu, dan saya mohon perlindungan dari segala keburukan yang pernah diminta perlindungan oleh nabimu dan rasulmu. Antal musta'an wa alikal mustaka, kepadamu lah kami minta tolong, kepadamu lah kami mengadukan. Ya, la haula wala quwata illa billah. Itu sampean lihat di Riyadhus Shalihin. Nek sampean ndonga niki wau berarti Rabbana masuk, tapi nek Rabbana ini tadi tidak masuk. Berarti sapu jagat sing iki. Gak apa? Tidak boleh. Nek waktu sujud ini tidak boleh, harus bahasa Arab semua. Nek sampean cara Jawa bahasa Indonesia oleh tapi dianggit. Nah, masih dianggit harus nyusun dulu doane. Iki kok sudut pertama, iki sudut kedua, iki dan terakhir yaitu tadi. Gak apa lah Sugeng. Zaman mun gak apal mang pas budal mang tak cukup anu. Ya. Ya. Nah, jadi itu. Nah, jadi kalau orang sering sujudnya panjang, itu kecerdasan itu akan bisa diperoleh. Nah, sujudnya kayak nyocok jagung ngono ada. Karena apa-apa nih. Ya, lah inilah mestinya cari ilmu itu seperti itu. Ya. Nah, nek gak ngono-ngonoan ya ya. Enggak nyusun sendiri, Pak. Doa itu ya masih doa apa saja walaupun tidak dari Nabi dan asal bahasa Arab itu boleh kita baca dalam waktu sujud. Ya, kenapa waktu sujud kita banyak doa? Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna aqrabal abdi ilallahi fis sujud. Jarak antara manusia dengan Allah paling dekat itu adalah sujud. Nah, disitulah mestinya. Ya, jadi syaratnya golek ilmu tadi berapa? 6 ya? 6. Lah saya gak ada syarat-syarat to. Pokoke teko malah jiping. Ngaji kuping, masih kuping gambusin Asdaria. Belajar di waktu kecil laksana mengukir di atas batu.
Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas. Gampang hilang Bu ya. Wong iki Pak Sugeng sering ngaji saya itu jek nang golek catatan. Cek golek kerpean karena kerpean sing gak nyatet mana tambah kayak ini. Ya kan ini mestinya. Jadi konsep Islam itu ngaji karena apa? Kalau kita belajar Quran, coba lihat di surat 96 ayat 1 sampai 5. Itu mesti ana pulpen itu. Ya. Surat Al-Alaq ya, ayat 1 sampai 5, Pak Qasim. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari subal daya. Bacalah dan Tuhanlah yang paling pemurah. Ya. Yang mengajar manusia dengan perasaan kolom. Loh, kolom itu pena, Pak. Ane ngaji Quran gak mau ke pena, terus kayak apa itu? Itu perintah Allah itu. Ya, cuma sayang wong Islam ini di Indonesia, khususnya dunia pada umumnya, itu ambek nikmati Allah seneng, ambek omong Gusti Allah gak seneng. Iya, benar kan? Loh, saya tanya kan orang-orang Mesir yang orang-orang Arab itu saya tanya, antum min Misra, ta'alam doa araftum lughatal Arabiyah. Saya bilang, kaifa halatul muslimuna fi alamin? Gimana keadaan orang muslim di alam ini? Hum yuhibbuna ni'amallah. Mereka cinta nikmat Allah, wala yuhibbuna kalamullah. Tapi ambek omongin Gusti Allah gak seneng. Dikek emoto tengen, emoto awas seneng. Kayak kuping tengen seneng. Kayak jantung normal seneng. Omongnya sing ngekei gak seneng diapakno jange iki. Apa? Wong ngomong jan bener entil. Gak bener ya apa jadi? Antum araftum lughatal Arabiyah. Aku saya pernah punya Syekh 2 dari Al Azhar dulu di IAIN tahun 70. Syekh Ali Farqori sama Syekh Sahabuddin itu kan dosen jarang dari sana itu. Jadi kok nggak ngerti cara Arab, saya tidak bisa duduk di sana, nggak punya kursi, akhirnya dikasih duduk sama orangnya masjid. Kok cocok sampai nih kira-kira? Cocok lah, cocok Quran memang, ya kan banyak umat Islam gitu. Nah, oleh karena itu dalam ayat pertama yang saya sampaikan tadi adalah kewajiban kita menyambut seruan Allah dan Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Apa? Hai orang-orang yang beriman, penuhilah surat Allah dan surat Rasul apabila Rasul menunjukkan kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kalian. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya akan dikumpul. Jadi perintah Allah, sambutlah seruan Allah Al-Quran, sambutlah seruan Rasul hadis yang akan mengantarkan kepada kehidupanmu yang bahagia dunia maupun akhirat. Ya, itu perkataan Allah begitu. Ya, ketahuilah bahwa Allah yang menguasai hati manusia dan kepada Allah lah kamu nanti dikembalikan. Ini perintah wajib. Nah, perintah wajib di belakangnya itu ada ultimatum. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Bawahnya Pak Qasim. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang baru saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Ya. Jadi kalau orang tidak mau nyambut seruan Allah Al-Quran dan hadis, itu ada hukuman. Kata Allah, hukuman tidak ada menimpa orang zalim saja di antara kamu, sing gak melok kena. Ya, disinilah kewajiban kita untuk mensosialisasikan Al-Quran dan Sunnah dalam hidup. Nah, berpegang pada Al-Quran, menyambut seruan Quran, seruan hadis. Kalau kita lihat surat 43 ayat 43 44 itu harus kita jadikan pegangan dan pedoman hidup. Surat 43 ayat 43 dan 44. Maka berkata teguh kamu kepada agama yang telah dilakukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kamu, dan telah kamu akan dimintai pertanggungan. Ini kan mestinya kita jadi pegangan. Rasulullah SAW waktu pidato
ya di hadapan 120.000 menjelang beliau wafat 3 bulan lagi nanti Rasulullah wafat, itu diantaranya beliau mengatakan, ya fa'akilu ayyuhan nas qad taraktu fikum amrayni amran bainan, ya ma in tamassaktu bi ma lan tadillu abadan kitaballah sunnati rasuli. Saudara-saudara, kata Rasulullah, ya ketahuilah bahwa aku telah wasiatkan kepada kamu, tinggalkan 2 perkara kepadamu, yaitu perkara yang jelas, selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan pernah sesat selamanya. Kitabullah wa sunnati rasulih. Nah, berpegang pada Al-Quran dan hadis syaratnya ada berapa, Pak Qasim? Yo, iki nyata tinggi karo iki. Berpegang pada Al-Quran dan hadis syaratnya berapa? Oh, sing ana catetane ya muni. Catetane kari gak iso muni. Ya. Jadi 5 itu satu adalah apa? Meyakini kebenaran Al-Quran. Coba lihat surat 6 ayat 92. Apa? Dan ini Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan yang bukan diberkati, membenarkan kitab yang diturunkan sebelumnya, dan akan kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura Mekah dan orang yang di luar lingkungannya, orang yang beriman kepada kehidupan akhirat, Tentu beriman kepada Al-Quran, dan mereka selalu memelihara sholat. Ini syarat pertama, meyakini kebenaran Al-Quran. Ya, Al-Quran ini omongnya Gusti Allah ini. Ya, sehingga kayak meripat, sehingga kayak tanah, sehingga kayak air, sehingga kayak apa Allah. Cuman omongnya Gusti Allah gak seneng, nemane seneng diapakno iki nanti. Ya, jadi syaratnya satu. Yang kedua adalah syaratnya harus paham Al-Quran. Surat 4 ayat 82. Afala yatadabbaruna al-Quran. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertekanan yang banyak di dalam. Ini kan harus paham Al-Quran. Kalau tidak paham tidak ada artinya, Pak. Kalau kita lihat di Sahih Bukhari ya, An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ba'di min ummati, sesungguhnya sepeninggalku nanti umatku yaqra'unal Qur'an la yujawizu akhlaqahum. Baca Quran tapi tidak lewat tenggorokan. Ya, hum yakhrujuna minad din, mereka keluar dari agama. Kama yakhruju sam minar ramiyah, seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Tsumma la yauduna fi, kemudian tidak kembali lagi kepada Islam. Hum sarul khalqi, itulah sejelek-jelek makhluk, wal khaliqati, dan jelek-jelek perilaku. Kalau bahasa surat Jumat ayat 5, keledai. Ya. Nah, orang tidak paham Al-Quran ini pada keledai. Karena masjid di wong Islam yang kayak keledai ini. Coba sampai lihat deh surat itu ya, surat 62 ayat 5. Masalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Bisa masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Ayat 5. Perumpamaan orang yang diturunkan kepada Taurat, kemudian mereka akan menikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Ya. Amat mudah perumpamaan kaum yang berdasarkan ayat-ayat Allah itu. Ya. Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Coba sebelum sampai baca terjemahannya, di atas tulisan Arab itu ada tulisan apa, Pak Qasim? Maksudnya tidak mengamalkan isinya, antara lain tidak membenarkan. Loh, gini loh maksudnya. Di situ ada peringatan kepada orang Islam, jangan sampai seperti orang Yahudi yang tidak mengamalkan isi kitab suci. loh, dolim Pak. Nanti sih ngerti kok cek melok demokrasi ae siji maneh. Seperti anjing. Coba ya dibaca ya. Surat 7 ayat 175 176. Ini kisahnya seorang namanya Barok bin Bal'am. Dan katakanlah kepada mereka, berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri
daripada ayat-ayat itu. Nah, melepaskan nanti gak ngereken ayat. Terus? Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Ya. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurunkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perubahannya seperti anjing. Jika kamu mengalunya, diulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Jika itulah perubahan orang yang menggunakan ayat-ayat kami, maka katakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Nah, ini kisahnya Barok bin Balaam, Pak. Santrinya hampir 12.000. Ahli Taurat. Tapi tidak mengamalkan. Ya, akhirnya akhladail ardi. Akhladail ardi artinya apa? Menyatu dengan dunia, materialis. Sekarang banyak orang begitu barangkali. Yang kampanye-kampanye ini ono sing ditari kayak duit 50 miliar, tapi santri ini kawan milih. Ya ono gitu. Ya, lah inilah. Saya tidak tahu. Saya kemarin ada lulusan dari Al Azhar, saya tanya, Mas, ini sampai lulus ke Azhar, Cik Nyar. Demokrasi cocok apa enggak tuh ambek Quran? Nek cocok aku tak melok, endi ayate? Ndak ada Ustaz, lah ya gak ono. Ya. Sini kan ngomongin demokrasi kabeh iki. Ya. Nah, itu tentang demokrasi itu coba sampean ditegur ayat di surat 45 ayat 18 19. Summa ja'alnaka 'ala syari'ati minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Ayat 18 sama 19. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat peraturan dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan jangan kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak tahu. Oh, jadi jangan kamu ikuti hawa nafsu orang yang tidak paham syariah. Kalau kamu mengikuti orang yang tidak paham syariah, coba ayat 19. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sedikit pun dari siksaan Allah. Ya. Dan sesungguhnya orang yang zalim itu sebagai mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Ya. Dan Allah adalah hidup orang-orang yang bertakwa. Nah, inilah nanti bahasan di istiqomah itu nanti. Jadi istiqomah itu ulama memberikan arti luzumu fi taatillah wa fil haqqi. Tetap dalam ketaatan kepada Allah dan tetap dalam kebenaran, tidak menyimpang dari kebenaran. Ya, jadi nomor 2 paham Al-Quran. Syarat nomor 3 adalah bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Surat 38 ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Surat 38 ayat 29. Ini syarat nomor 3. Jadi bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang yang mempunyai pikiran. Nah, ini syarat yang ketiga. Syarat keempat, orang muslim tiap malam harus selalu apa? Tadabbur Al-Quran. Surat 47 ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Surat 47 ayat 24. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Nah, ini pilihan satu di antara dua. Orang mukmin harus selalu tadabbur Al-Quran. Kalau tidak mau, hatinya mati. Itu kenapa hatinya mati? Masalah Rasulullah SAW mengatakan bahwa innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati itu bisa berkarat seperti besi bisa berkarat. Qila ya Rasulullah wa ma jilahu, bagaimana cara menghilangkan karat? Kata Nabi, tilawatil Quran wa dzikru maut. Ya, baca Al-Quran dan sering ingat mati. Ini nanti hatinya bisa hidup. Syarat yang kelima adalah surat 6 ayat 155, amalkan Al-Quran. Surat 6 ayat 155, kitabun. Kali buka ya bingung Pak Qasim.
diberi rahmat. Ya, ini tadi syaratnya 5, Pak. Pernah nyetel Suara Muslim Surabaya, Pak, sini? Enggak pernah. Masa gak tutup gini? Oh, saya kalau ke Mojokerto di mobil saya setel anu. Kan di Suara Muslim Surabaya itu ya cinta Quran dengan 5T. 5T apa? Tilawah, terjemah, terfahami, tadabbur, teramalkan. Saya tidak tahu dalil itu. Yang tahu saya ini saya cari sendiri. Jadi tadi harus meyakini kebenaran Quran, paham Al-Quran, terus ketiga bisa mengambil pelajaran Al-Quran, terus tadabbur Al-Quran, terus diamalkan. Kalau umat ini begini, insya Allah umat itu kan jaya. Saya pernah sering mengingatkan ya, tahun 1951 ada seorang ulama dari Palestina, Syekh Amir Shakib Aslan, itu nyusun buku, judulnya adalah Limadza ta'akhkhara al-muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam mundur padahal yang lain maju? Jawabnya satu, al-bu'du an kitab sunnah, karena jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Diterjemahkan oleh Dr. Andes Aris Munandar, dosen Jogja tahun 1954. Saya tahun 70 mahasiswa, saya sudah punya bukunya itu. Jadi mundurnya umat Islam ini gara-gara jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, padahal kalau kita lihat di Indonesia ini 1949, Pak, sudah diterjemahkan Al-Quran. Ke dalam bahasa Indonesia sudah diterjemahkan oleh Menteri Agama. Ya, tahun 55 waktu pemilu pertama saya ya lihat pilihan-pilihan umum tahun 1995 kampanye antara Masumi sampai PKI pada I ini ambumu I bolak-balik. Ya, nah itu kan sudah ada pujian. Pujiannya apa? Tombo ati iku limo warnane maca Quran sing ana pujiane tok saiki. Nah, soalnya gak ana artine gawe apa? Kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu pengajian Pak Saleh tekan ono. Ya, saya di mana-mana mesti ngaji Quran, hadis tidak pernah yang lain. Ya, nah inilah. Mesti sudah ada tahun 55 loh, sekarang ini orang pujiannya tok. Saya kadang-kadang ngaji kekerembung pujiannya tombo ati kulim pondok tombo ati ya. Ati sampean loro iku gak iso maca Quran iku. Ya, lah inilah Pak ya kelemahan wong Islam. Nah, di kelemahan wong Islam malah saya yang terakhir mungkin awal tahun 2024 saya diundang di Ngempol. Saya tari, sampean syahadat wis jangkep, salate rutin. Ya, Jumatan gak tahu telat. Ya, mosone gak tahu mokel. Ya, kajine ping pindho. Marang sampean zakat ya wis. Cukup tah itu? Bisa selamat sampean? Nek sampean mengatakan selamat di akhirat, aku sampean dudono dalile. Tapi nek aku ngarani gak selamat gara-gara 3. Apa 3 itu? 1. Ini faktornya umat Islam karena pertama adalah umat Islam gak seneng Quran. Surat 43 ayat 78. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Fakta pemitawas. Sama nek seneng Quran mesti digawa. Iki benci Al-Quran. Kami kata Allah telah datang membawa kebenaran kepadamu. Kebanyakan kamu adalah benci kepada kebenaran. Ini satu. Faktanya umat Islam seperti itu. Tapi kok nek dikandani bantah dudono ayatnya bantah bisa. Ya, itu satu ya. Ya, ini kesalahannya. Yang kedua ada apa? Gak ngereken Quran. Surat 25 ayat 30. Surat 25 itu Al-Furqan. Ayat 30. Wa qala Rasulullah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau jadikan Al-Quran ini suatu yang tidak diajukan. apa tidak diajukan itu, Pak? Gak direken. Sampeyan lunga HP-ne kari, balik. Sampeyan ngaji, wae Pak Soleh ngene ngaji Quran. Quran gak nggawa Quran terus. Gak seneng Quran, Bro. Ada teman saya yang dulu maca Quran, Masya Allah, hafal Quran.
Beliau waktu hidupnya jadi dosen di Ponorogo, YN Ponorogo. Wafatnya tahun kalau tidak salah 3 tahun yang lalu. Itu hafal Quran, tapi kemana-mana Quran digowo. Sing hafal gowo, sing gak hafal gak ngono, gak seneng mbek Quran ini. Ya, jadi nomor loro gak ngreken, nomor telu melengos sampai Quran. Apa melengos Ibu? Surat 23 ayat 71, walawit tabal haku. Andai kata negara itu memenuhi hawa nafsu mereka, pastilah binasa langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka. Itu Al-Quran. Ya, terus mereka berpaling dari kebanggaan itu. Loh, ini loh. Jadi 3 ini kesalahan umat Islam ini, Pak. Makanya nggak jaya, sampai sekarang nggak jaya umat Islam. Ya, Indonesia termasuk terbesar umatnya di dunia. Tapi koyo untuk ya, ini kok koyo untuk, karena saya teringat hadis dalam Sunan Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, ya, yusiku antatada alaikumul umam kama tatada al-uqlatu ala qasati. Hampir nanti kamu akan dikelilingi oleh berbagai macam umat sebagaimana hidangan makan dikerubuni oleh jago-jago makan. Amblas hidangnya. Ya, sampai sahabat tanya, amin kilatun nahnu yauma idzin Rasulullah, apa jumlah kita sedikit ya Rasulullah? La, wal antum yauma idzin katsir. Bahkan kamu jumlahnya waktu itu adalah mayoritas. Tapi kagusa isail, seperti unduke banjir. Apa yang terjadi? Walayanzi'anna min qulubikum aduwwikum mahaba. Allah mencabut rasa takut dari musuh-musuhmu. Kalau musuhmu dicabut rasa takut, kali apa nih? Wanita. Sementara walak difanna fi qulubikul wahna, dan Allah meletakkan penyakit wahan dalam hatimu. Mal wahnu ya Rasulullah? Apa wahna Rasulullah? Hubbud dunya wa karatul maut. Inilah yang terjadi. Sebab kalau sudah 3 ini terjadi, benci Quran, ya, gak ngereken Quran, melengos sampai Quran, akibatnya itu 3, Pak. Apa akibatnya 3 itu? Ya, 1, tapi bantah biasanya. Sama ini kontok sing seneng Quran, masih aku ya seneng. Tapi faktane, Kediri kotane. Sing bukti nyatane. Ambek Quran dicekeli lah Quran. Quran cekel nanti Quran saya mesti tak orang-orang kita anu ini. Ya, soalnya oh iki ngene iki nanti diteni gitu loh. Nah, jadi nah ternyata faktanya gitu. Kalau orang sudah benci Quran, gak ngereken Quran, ya, melengos dengan Al-Quran, akibatnya 1, koncone setan. Surat 43 ayat 36 37. Surat 43 ayat 36 37, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman selalu menyertainya. Oh, jadi koncone setan. Terus nih sore nek koncone setan? Sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar. Terus? Dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Saya tanya, kena dituturi apa enggak kalau begini? Ya gak kena tuturi, wong dadi koncone setan bareng ngono. Setan itu menanamkan dalam dirinya adalah dia sudah berbuat baik padahal kesasar. Ini akibatnya yang pertama. Yang kedua adalah hidupnya sengsara. Surat Toha ayat 124 sampai 126. Hidupnya sengsara, Pak. Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan fa inna ma'isyatan dhankan. Tsumma naksuru yaumil qiyamati ama. 124. 124. Dan kalau siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sedih, dan kami akan menjemputkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Terus itu enggak mana?
Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau meliburkan aku dalam keadaan buta? Padahal Aku dahulunya adalah orang yang muda. jawabnya Allah bawahnya. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini, kamu pun dilupakan. Loh, ini ada jamaah orang tanya begini saya, Ustaz, Cina-Cina gadek Quran kok soge? Loh, ndak mau pesaman muni ngono tak jawab. Nah, kan banyak yang Cina-Cina gadek Quran soge. Hari tanu iku. Ya, malah katanya mimpin dari Indonesia iku. Ya, ini lho soge gadek Quran-Quranan. Lah saya jawab, nek ngono carane ngene. Wong ngono iku adalah katut surat 7 ayat 182. Iku jenenge diisi jerot. Surat 7 ayat 182. Istid itu diunggahno, Bu. Tutuk ndukur diculno jerot. Iku jenenge istidrot. Coba membaca, ayo. Dan orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah Kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. gelem sampean kene ngono. Ya, duwike akeh mari tutuk ndukur, culno jerot, matek wadah. Ruwo gelem ngaji biyen rek, ngene rugine gak ngaji ngono. Itu menyesal begitu. Ya. Ya, pribadi kah, rumah tangga, masyarakat, sampai negara kalau sudah jauh dari Al-Quran, jangan berharap makmur. Ada juru kampanye yang tiga-tiga ini muning ini. Marilah kita sesuai dengan Al-Araf 96. Walau ana alal qura amanu, gade ngono. Sing ono paling atasi dengan KTP sakti. Aku mau muni ngene, aku guyu tok ayo apa. Dikira sing nyekel bumi ku awake dhewe. Nek sing nyekel awake gak apa-apa, sing nyekel Gusti Allah. Oh, saya mulai tahun 60 waktu di sekolah Malang ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatakna alim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu wa akhadna. Itu apal waktu dulu itu. Ya, tapi di Indonesia gak tahu ben ana juru kampanye telu iku ngongkon ngono. Coba saudara-saudara yang berislam agama Islam, ya, kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Insya Allah turun berkah dari langit dan turun keluar berkah dari bumi. Karena sing muni ngono. Ya. Sing apa? Ya lali soalnya demokrasi ini ya. Ya, lah ini loh. Jadi wis uripe soro, ya. Terus koncone setan, sing terakhir amalnya di akhirat ndak ditimbang sama Allah. Surat 18 ayat 103 sampai 106. Gara-gara apa? Benci Quran, gak ngereken Quran, berpaling dari Al-Quran. Gak ditimbang sama Allah. Surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 106. Apa? Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling buruk perbuatannya, yaitu orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini. Ya, Dan terus. mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Oh, rumongsone api. Terus di sore? Mereka itu orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia. Ya. Maka hapuslah amalan-amalan mereka. Ya. Dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Nek gak ditimbang terus diapaan? Dilebon ana niku. Demikianlah alasan mereka itu neraka jahanam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olok-olok. Ya, jadi ini Pak ya, akibat benci Quran, gak ngereken Quran, berpaling dari Al-Quran, yang terjadi adalah apa? Koncone setan tapi rumangsa bener. Yang kedua adalah apa? Ya, hidupnya sengsara, sulit. Kalau toh dikai gampang tapi diisjrot, ya. Kemudian yang ketiga, amalnya di akhir udah ditimbang. Nah, kalau udah ditimbang terus siapa ini? Sing salah siapa? Ya maksudnya begitu, Pak. Nah, sekarang kan logika sing rendah sampai ini dibikin siapa? Allah yang membuat. Dikasih mata sampai senang, dikasih telinga kerungu senang, kayak hati senang, kayak jantung sehat senang.
dikai temah kayak nggone omah seneng. Terus si omongnya sing ngekek gak seneng terus diapakno sampean? Loh, ini loh, apa? Gusti Allah kari ngene ae wis. Iki kok sing enak didekek iki ae. Ngene surat 6 ayat surat 4 ayat 6 dekek kono ae wis. Nah, gak seneng Quran. Surat 4 ayat 56. Ini karena nggak percaya sama ayat pada terus apa? Sesungguhnya orang yang kafir kepada ayat-ayat kami telah akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka halus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain. Terus? Supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijak. Masya Allah ngono. Ini Umar ngomongin, coba Iqra maratan ukhra, baca lagi. Ada sahabat yang baca, suruh baca lagi. Apa kata Umar? Saya mendengar Rasulullah SAW bahwa ayat ini menerangkan bahwa orang kalau diganti kulit di neraka itu setiap 1 jam itu 100 kali ganti kulit. Nyar, gosong, nyar, gosong, nyar, gosong. Cek apa? Dan dunia ini ngono ya. Nikmati Allah seneng, sing kayak nikmat gak seneng. Lah kok bantah, bantah, kono golekno bantah iku. Surat 18 ayat 54. Sing bantah wong iki. Surat 18 ayat 54. Tak bantah kok. Apa? Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang bagi manusia dalam Al-Quran ini macam-macam perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Oh, bantah. Mari bantah. Surat 17 ayat 41. Mari bantah, nyengkre. Dan sesungguhnya dalam Al-Quran ini kami telah ulangan mereka peringatan-peringatan agar mereka selalu ingat. Dan ulangan peringatan itu tidak lain hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Yo, Melayu. Mari Melayu. Surat Fajr ayat 89. Gak percaya Maron. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini tiap-tiap macam perumpamaan, tapi kebanyakan manusia tidak mengingkari kecuali mengingkarinya. Nah, ini kan akibatnya begitu. Nah sekarang saya tanya, Al-Quran ini biasanya kajian Quran ini tiap minggu teman? Tiap Selasa ya. Iya. Tapi ngajinya ya jipeng apa jitet? Jipeng ini kemampuannya ya nek cerdas. Iya. Apa? Kok ikune ya? Kalau khotib di Masjid Zarja itu, Masjid Al Kausar itu banyak jumlahnya. Begitu ngaji, banyak sing akeh. Banyak jajar-jajar sampai ana sing papat gak dinggoni blas. Situk dawa dinggoni wong situ. Gak ngono iki gak seneng Quran iki apa sing ceritane iki? Ya. Ini sing barai londo jare muni ngene. Indonesia tempatnya orang gagah berani, sayang tidur. Itu katanya orang Belanda, tidur ya apa? Gak ngerti Quran. Ya, nah itulah. Ini kelemahannya umat Islam, Mbak. Lah saya kemana-mana ini ngajak menghidupkan umat. Ayo bangkit dengan Al-Quran dan Sunnah ini. Karena Quran ini membuat kita mulia dunia maupun akhirat. Ya, kalau kita tidak menyambut surat Allah dan Rasul dengan 5 syarat tadi, berarti kita itu termasuk apa? Di ultimatum sama Allah tidak akan masuk surga. Dan minimal kita harus dihadapkan dengan surat 16 ayat 104 minimal. Surat 16 ayat 104. Surat 16 104. 104. An-Nahl. Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Ya. Jadi sampai gitu Pak ya. Jadi ayat tadi nggak bisa ditafsiri karena apa? Karena di Al-Quran itu surat 3 ayat 7 bahwa Quran itu yang paling pokok adalah muhkamat. Muhkamat itu sesuatu yang jelas, gampang dipahami dengan mudah. Tapi yang mutasyabihat itu hanya sedikit sekali. Ya. Di surat 3 itu ayat
Ya. Ayat 7. Ya. Ialah yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepada kami. Di antara isinya ada ayat-ayat yang utama. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Itu mukamat. Dan yang lain ayat-ayat untuk mutasabiyah. Adapun orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasabiyah untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang yang dalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasabiyah. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang yang berakal. Ya, sebenarnya terjemahan berakal itu nggak pas. Saya katakan nggak pas oleh ulul albab itu ya. Ulu itu yang memiliki, albab itu jamak taksir dari lub. Lub itu kalau dalam bahasa Jawa, witi pete sing tengah bener itu apa namanya? Ya, galih ya. Jadi ulul albab berarti orang yang berpikir dalam. Kalau berpikir dalam itu dengan orang yang paham agama dengan tidak itu seje. Ya, nek orang nggak paham agama, gedangnya lambat ngono, legi nek mateng. Oke boyen aku durung lahir yang ngono iku. Tetapi kalau orang yang paham agama selalu dikaitkan dengan kekuasaan Allah. Masa Allah kekuasaannya Allah rek. Ono gedang ditandur jejer kunir, jejer tebu, jejer anu disiram dengan satu macam air. Ngono rasane yo seje-seje. Yo ket biyen ngono lho kok ket biyen ae. Gak iso sampai pelajaran ya. Nah, inilah Pak ya kajian yang saya sampaikan. Ini mengingatkan kepada umat, kalau umat Islam bangkit kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, saya yakin umat ini akan diberikan kejayaan oleh Allah dunia maupun akhirat. Jangan lupa Al-Quran. Jadi Quran ini harus kita pelajari Pak. Tidak bisa tidak dipelajari itu. Ya, tiap hari orang itu ada Al-Quran. Ya, inilah mungkin karena ada rekaman nanti bisa dilihat di rekaman. Insya Allah tidak perlu ada yang ditanyakan. Karena apa? Sing niku mang sale kade Quran-Quranan sugih wis tak jawab, ayatnya sudah ya. Nah, oleh karena itu inilah pengajian yang saya sampaikan. Ya mudah-mudahan setelah ini kita tanamkan. Sebab nanti Pak ya, orang yang senang Quran dengan tidak senang Quran mati nih wis siji waduh. Jauh sekali. Jadi orang yang cinta Quran matinya gimana? Orang yang benci Quran matinya bagaimana? Itu di Al-Quran sudah dijelaskan. Ya, mari kita tanamkan diri kita, istri kita, anak-anak kita untuk mencintai Al-Quran ya. Karena apa? Kita biasanya berdoa kalau khataman Quran selesai biasanya apa? Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa shifa rahmah ij'al Qur'ana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fi yaumil qiyamati hujjatan wa syafi'a wa lan nari sitra hijaba wa ila suratul mustaqim nura wa ila jannati rafiqa. Itu mestinya kalau kita harus berdoa seperti itu. Ya, saya kira inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan istri anak-anak kita menjadi orang yang mencintai Al-Quran, hidup bersama Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman para jamaah menawi sore dilaksanakan wonten PP Wali Songo Jakarta. Di